Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sekaligus menginfokan gitu ya, salah satu hal yang sangat penting sekali di dalam dunia finance ya, di dalam dunia keuangan atau finance gitu. Anda wajib tahu ya, karena Anda sudah memakai produk dari finance gitu kan. Nah, apa itu? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat di sini. Nah, ini dia ya. Ini dari CNBC News Indonesia pada 20 Maret 2024. Sekarang tanggal 22, berarti 2 hari yang lalu. Masih sangat fresh sekali gitu ya. Nah, di sini judulnya Bos BNI PD hapus buku kredit macet UMKM tak pengaruhi kinerja gitu kan. Jadi BNI ini kayaknya pelopor atau yang fix akan menghapus kredit macet untuk UMKM gitu ya. Jadi siapapun yang gagal bayar di bank, terutama UMKM, itu nanti akan dihapuskan semuanya. Ya, dihapus bukukan dan dihapus tagihkan. Nah, ini nanti berhubungan juga dengan pinjol sebenarnya. Oke, langsung saja kita baca dulu sebentar ya di sini. PT Bank Negara Indonesia atau Bank BNI mengklaim rencana pemerintah untuk menghapus tagih dan hapus buku kredit macet UMKM tidak akan berpengaruh sama sekali bagi kinerja bank plat merah yang fokus pada segmen UMKM itu. Ya, jadi di paragraf ini menyatakan bahwa hapus tagih dan hapus buku itu tidak mempengaruhi sama sekali bank tersebut. Apakah artinya kalau galbay nggak apa-apa gitu kan? Waduh, ya siapa yang bilang galbay itu nggak boleh? Ya, siapa yang bilang galbay dipinjol itu bahaya? Ya dari paragraf satunya aja ini bank, ya apalagi pinjol yang ecek-ecek, ya kan? Nah kita lanjut dulu ya. Direktur Utama BNI Royke Tumilar mengatakan justru kebijakan hapus buku ini baik untuk masyarakat ya. Sementara ini pihaknya tidak melihat ancaman pasti untuk perbankan gitu. Jadi yang namanya auto lunas ibaratnya kalau dipinjol ya. Auto lunas itu baik untuk masyarakat ya. Jadi bagi Anda yang gagal-gagal bayar di pinjol itu mindset Anda itu sudah dibolak-balik oleh debt collector ya. Kita berkaca pada bank. Bank saja optimis ya, tidak ada masalah sama sekali. Jadi hati-hati dengan yang namanya penagihan-penagihan pinjol itu ya. Kita sudah sering kali lihat ya banyak korban yang mengakhiri hidupnya hanya karena pinjol. Ya karena itulah, padahal berkaca pada bank, ini sebenarnya bank apapun, saya tidak merujuk pada satu bank saja gitu ya. Apalagi dipinjol gitu ya. Oke, kita baca dulu lagi. Meski tidak akan berdampak, namun kebijakan ini mesti dipersiapkan dengan matang. Pasalnya akan ada moral hazard yang membayangi keputusan ini gitu. Harus hati-hatilah, itu kan nanti ada moral hazard, pasti ada. Nggak gampang lah gitu, tadi kita nggak paham. Lanjut, seperti diketahui, pemerintah tengah menggodok peraturan turunan dari rencana hapus kredit macet UMKM. Aturan ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan PPSK. Semangat pemerintah menerapkan kebijakan ini agar UMKM yang memiliki kredit macet dapat kembali mengajukan pinjaman sehingga lebih cepat bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Nah, dari kacamata pemerintah ya yang sudah mengerti, kita harus belajar sebenarnya. Orang yang sudah galbay itu diharuskan pinjam lagi ya, diwajibkan pinjam lagi, disarankan pinjam lagi. Ya, orang yang sudah galbay loh. Gitu ya. Bisa kita lihat di sini. Pemerintah menerapkan kebijakan ini agar UMKM yang memiliki kredit macet dapat kembali mengajukan pinjaman. Ya, Anda sudah galbay. Ya, banyak orang yang galbay dipinjol. Kita kembali ke pinjol. Banyak orang yang sudah galbay. Lalu siapa yang mau pinjam lagi? Ya, ibaratkan seperti itu kata pemerintah. Ya kan? Ini banyak UMKM yang macet, ya sudah kita hapus bukukan saja. Lalu suruh UMKM ini pinjam lagi. Gitu kan? Ya sama juga dengan pinjol. Nanti kalau semuanya galbay, nggak ada yang pakai pinjol lagi gimana? Ya kan? Nggak ada yang mau investasi, nggak ada konsumennya. Gitu ya. Oke, kita baca lagi sebentar. Pasal 250 bab 19 kah ini? Ini angka Romawi ya. Ini 19 kalau nggak salah. Pasal 250 bab 19 UU PPSK mengatur bahwa kredit macet bank dan non-bank BUMN kepada UMKM dapat dilakukan penghapus bukukan dan penghapus tagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada sektor tersebut. Wih, ya. Jadi auto lunas itu nyata, di pinjol pun sama ya.
kalau nggak auto lunas nanti malah tambah merugi. Sebenarnya pinjol pun sudah ada yang seperti itu, sudah banyak. Nah, di sini saya sudah mempunyai slip OJK saya sendiri. Oke, di sini ada isinya itu ada Aku Laku, Kredit Pintar dan Kredivo gitu. Oke, mari kita lihat status kondisi hutang saya. Nah, ini yang pertama dari PT Federal International Finance. Kita skip ya karena ini leasing gitu ya. Oke, kita cari ya. Ini PT Federal International Finance lagi. Lalu Bank Permata ya. Nah, ini Financial Finance Indonesia. Ini Kredivo ya. Bagi yang belum tahu, PT Financial Finance Indonesia itu adalah Kredivo. Plafon awalnya ya itu 4.082.330 gitu. Oke ya. Nah, ini plafon awalnya. Bagaimana ya? Nah, saya ini galbay di sini ya sebesar sebenarnya 6 juta atau 7 juta gitu ya. Tapi di sini entah kenapa plafon awalnya itu 4 juta gitu. Dan di sini kita lihat kondisinya ya. Kondisi hutang saya di Kredivo itu dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor. Oke, yang mana itu adalah asuransi. Ya, ini Kredivo. Jadi ada yang bertanya, Bang, dialihkan atau dijual kepada pihak lain itu pihak ketiga Bang, maksudnya Bang gitu ya, seperti PT MBA, lain-lain gitu ya. Bukan, saya tidak pernah ditagih lagi ya oleh Kredivo. Tidak ada WA penagihan, tidak ada DC lapangan, tidak ada SMS atau telepon penagihan dari Kredivo lagi. Ya, setelah saya cek kondisi hutang saya itu dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor ya. Kredivo sudah berhenti menagih saya. Gitu ya. Oke. Ada Bank Jago, TBK, Bank Artos Indonesia. Gitu ya. Ini adalah Kredit Pintar. Nah, plafon awalnya saya 6 juta gitu ya. Dan juga kondisinya saya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu. Jadi saya di sini juga hutang saya sudah lancar, tidak ada tunggakan gitu ya. Jadi kesimpulannya Kredivo, Kredit Pintar ini ya melunasi hutang-hutang saya gitu ya. Jadi bagi Anda yang hutang-hutang ke pinjol itu jangan pernah takut gitu ya. Bang, gimana sih ya caranya biar bisa ini ya lunas begini gitu kan tanpa membayar gitu ya? Gampang ya. Kalau Anda mau mendengarkan saya ya, satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah menunggu sampai pinjol itu ya mengeluarkan atau membuka kelemahannya sendiri gitu. Ini kan lemah gitu. Saya galbay tapi malah dilancarkan. Itu kan sangat lemah sekali ya. Kita tunggu saja gitu ya. Oke, jadi Anda itu harus galbay ya, lalu menunggu ya. Menunggu hutang Anda itu dilancarkan oleh asuransinya gitu ya. Oke ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.